131108 dari program studi Agribisnis jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sebelum masuk ke pembahasan, tahu nggak sih apa itu pengertian dari agribisnis? Nah, jadi agribisnis itu berasal dari dua kata, yaitu agri dan bisnis. Agri itu sendiri memiliki arti yaitu pertanian, sedangkan bisnis yang berarti usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa agribisnis merupakan suatu usaha yang berbasis pertanian. Dalam sistem agribisnis terdapat 5 subsistem, yaitu subsistem sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem lembaga penunjang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai subsistem usaha tani. Indonesia sebagai negara agraris yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam dunia pertanian, terutama pada subsistem usaha tani dengan dukungan sarana produksi dan lembaga-lembaga penelitian dalam bidang budidaya. Oleh karena itu, kegiatan usaha tani masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan pertanian. Apa itu subsistem usaha tani? Subsistem usaha tani atau pertanian primer yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi pertanian. Subsistem usaha tani atau on-farm merupakan subsistem dengan sistem agribisnis paling utama dalam kegiatan agribisnis. Karena semua kegiatan agribisnis ada karena adanya kegiatan untuk memproduksi produk pertanian. Secara umum, kegiatan budidaya pertanian berbeda setiap sektor pertanian yang terbagi menjadi beberapa subsektor diantaranya 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor hortikultura, 3. Subsektor perkebunan, dan yang keempat, subsektor peternakan dan perikanan. 1. Tanaman pangan. Tanaman pangan masih menjadi prioritas penting untuk dikembangkan dalam mencukupi kebutuhan pangan utama di Indonesia, salah satunya yaitu beras. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umurnya yaitu tanaman musiman dan tahunan. Tanaman musiman ditanam dalam satu musim tanam yaitu antara 3-4 bulan seperti jagung dan kedelai atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Sedangkan tanaman tahunan merupakan tanaman yang terus bertambah setelah bereproduksi atau menyelesaikan hidupnya dalam waktu lebih dari 2 tahun, contohnya sagu dan sukun. Beberapa tanaman pangan yang dikembangkan di Indonesia antara lain ada padi, jagung, singkong, kacang tanah. Lalu ada sorghum, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, gandum, dan jenis tanaman lainnya. 2. Tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura dibagi menjadi 2 kata yaitu hortus yang berarti tanaman kebun dan culture atau koler yang berarti budidaya. Hortikultura merupakan proses budidaya kebun secara modern dan memiliki ciri khas produk yang mudah rusak karena hasil produknya yang segar. Jenis tanaman hortikultura yaitu tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bunga, dan tanaman obat. 3. Perkebunan. Subsektor perkebunan merupakan komoditas ekspor terbesar di Indonesia dan memberikan pendapatan yang besar juga bagi devisa negara. Kegiatan budidaya ini sudah mengalami perkembangan yang pesat dengan dukungan teknologi. Contoh dari komoditas perkebunan di Indonesia adalah sawit dan karet. 4. Peternakan dan perikanan. Salah satu subsektor yang memiliki bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia terkait dalam penyediaan protein hewani masyarakat dan berkaitan erat dengan pemenuhan daging di dalam negeri. Berikut beberapa dari subsektor peternakan dan perikanan. Kambing, ayam, dan ikan. Budidaya ayam kampung. 1. Pemilihan metode budidaya. Cara tradisional, ayam diperlakukan dengan cara dilepas begitu saja. Cara intensif, ayam dikandang secara penuh selama 24 jam. Cara semi-intensif, ayam tetap dilepas dalam sebuah belahan namun tetap diberikan pagar pembatas. Ayam tidak dikurung terlalu lama di dalam kandang dan mereka tetap dapat mencari makan sendiri. 2. Persiapan lahan. Lahan yang dipakai adalah halaman tanah dan tidak disemen seperti habitat asli ayam kampung agar dapat mempercepat pertumbuhan dan proses panen ayam. Pastikan keadaan tanah yang dipakai untuk lahan dalam posisi datar. 3. Pembuatan kandang. Pembuatan kandang dengan bahan alami seperti menggunakan bambu dan jaring. Kandang menghadap ke arah timur agar cahaya matahari dapat langsung masuk ke dalam kandang. Sirkulasi udara dalam kandang harus lancar dan untuk kandang anak ayam diberikan lampu atau inkubator. 4. Persiapan alat yang dibutuhkan. Alat-alat tersebut yaitu tempat makan, tempat minum, inkubator, dan kotak untuk bertelur betina setelah kawin. Terdapat juga obat-obatan dan vaksin yang harus disiapkan sebagai antisipasi untuk menunjang kesehatan ayam.
5. Perkawinan. Usia perkawinan ayam jantan dan betina itu berbeda. Untuk ayam jantan sekitar umur 12 bulan dan untuk betina sekitar umur 8 bulan. Ayam yang dijadikan bibit adalah ayam yang memiliki badan besar dan tinggi serta tidak cacat dan sehat, yang terlihat dari keadaan bulu yang rapi berkilat serta halus dan bersih. 6. Pengeraman. Telur diawali dengan proses sortir lalu dipindahkan ke inkubator untuk proses pengeraman. Bisa juga diarami langsung oleh induknya, tetapi hal tersebut dapat menghambat proses perkawinan berikutnya. Pengeraman akan berhasil jika telur-telur tersebut memiliki berat 40-45% dan suhu dalam inkubator sekitar 38-39 derajat Celcius. 7. Panen ayam kampung. Ayam kampung menggunakan metode semi-intensif dapat dilakukan panen dengan lebih cepat 3-4 bulan. Sedangkan untuk metode tradisional 1-2 bulan lebih lama daripada metode semi-intensif. Pemberian makanan untuk ayam berupa makanan pokok yang dipadukan dengan beberapa bahan seperti dedek, jagung, dan juga layer. Jenis makanan yang didapat dari alam oleh ayam seperti tanaman dan tanah. Selain pakan, ayam juga memerlukan vaksin. Ayam yang divaksin harus dalam keadaan sehat, sehingga ayam yang sakit tidak boleh menerima vaksin. Pemberian vaksin juga harus tepat waktu, jenis, dan dosisnya. Vaksin ayam kampung diantaranya vaksin aktif, vaksin gumboro, IB, dan ND. Selain itu, terdapat beberapa macam pakan ayam dan vitamin yang dibutuhkan. 1. Pakan anak ayam A591K. Pakan ini digunakan pada masa awal pertumbuhan ayam buras Bangkok dengan zat yang lengkap untuk pembentukan ayam buras Bangkok yang tangguh. Cara penggunaan pakan ini adalah untuk ayam buras starter Bangkok dengan umur 0-2 bulan. 2. Pakan ayam A594K. Pakan ayam buras Bangkok jantan yang bergizi lengkap dan berenergi seimbang untuk ayam buras Bangkok. Cara penggunaan pakan ayam ini yaitu untuk ayam buras grower Bangkok jantan umur 6 bulan ke atas. Untuk pakan A591K dan A594K memiliki kesamaan komposisi yaitu jagung, dedak, bungil kedelai, pecahan gandum, tepung daun, vitamin, enzim, kalsium, fosfor, dan trace mineral. Namun kedua pakan ini memiliki perbedaan pada komposisi gizi. Berikut perbedaannya. 3. Vitamin. A. Vitacik merupakan vitamin untuk anak ayam dan ayam dewasa berupa serbuk yang dapat dilarutkan dengan air berwarna coklat muda yang mengandung banyak multivitamin yang dikombinasikan dengan growth promoter antibiotik agar pertumbuhan anak ayam menjadi maksimal. B. Neobro yaitu vitamin yang dapat mempercepat pertumbuhan broiler atau ayam pedaging, mengurangi angka kematian dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. C. Tetraklor adalah kapsul yang mengandung 2 antibiotik berspektrum luas, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral. Kombinasi antibiotik, vitamin, mineral tersebut akan mempercepat proses penyembuhan penyakit-penyakit pada tubuh ayam seperti penyakit ngorok, berak hijau, senot, dan berak kapur. Pada umumnya, masyarakat di desa saya lebih memilih menggunakan campuran dedak, nasi, atau sisa nasi, dan terkadang juga menggunakan per ayam untuk dijadikan sebagai pakan ayam. Karena harga dedak yang relatif murah berkisar Rp4.500 dan cukup mudah untuk didapatkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.